Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Tamparayadin dengan nomor stamuk S1S12037. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembahasan mengenai video-video yang ada pada YouTube, di mana ada 3 buah video dengan total ada 5 buah soal. Sebelumnya saya akan membuat sebuah folder baru untuk menyimpan hasil-hasil dari file yang akan kita buat nantinya. Kita beri nama tugas 2. Oke, kemudian kita langsung buka saja Visual Studio Code-nya. Langsung mengoding. Oke, Visual Studio Code-nya sementara dibuka. Kemudian ini apa nih? Silang saja. Oke, kemudian kita buka file yang telah kita buat tadi. Kita buka open folder. Kemudian di desktop, lalu tugas 2. Oke. Oke, jadi setelah dibuka, pertama-tama kita akan membuat sebuah file baru, yaitu file HTML untuk yang nomor 1. Oke, jadi pada nomor 1 ini kita akan membuat sebuah program di mana program ini berfungsi untuk menentukan nilai rata-rata dari 3 buah nilai yang akan kita masukkan. Pertama saya tuliskan dulu HTML5 di sini. Nah, ini merupakan struktur dasar dari HTML. Judulnya misalnya menentukan nilai rata-rata. Kemudian di bodinya sini, saya ingin membuatnya ada di tengah, di center saja. Kemudian untuk inputannya menggunakan form. Oke, lalu yang pertama itu kita akan menginputkan nilai yang pertama, namun saya beri dulu label for nilai pertama. Masukkan oke. Setelah itu kita inputkan tipe teks dengan name-nya nilai 1, kemudian ID-nya nilai 1 juga. Perlu diperhatikan ID itu harus sama dengan yang ini label for, karena dia akan memberi label untuk ID yang nilai 1. Oke, kemudian kita tambahkan tag BR untuk memberi enter. Oke, lalu saya copy saja untuk membuat inputan nilai kedua dan ketiga. Oke, yang kedua. Ini untuk yang ketiga. Oke. Setelah itu kita akan memberi tombol submit-nya. Input tipe submit dengan name-nya btn submit. Kemudian videonya tampilkan rata-rata. Dan nanti ada on klik untuk mengikuti rata-rata besar. Oke, ini sudah jadi, kita bisa cek dulu.
Ya, browsernya masih sementara loading. Oke, ya sudah seperti ini. Kemudian kita kembali lagi. Kita akan membuat file JavaScript untuk membuat fungsinya. Kita buat file baru di sini. Bernama nomor 1.js untuk file JavaScript. Oke, kemudian kita hubungkan ini dengan file JavaScript-nya pakai TypeScript. Terus source-nya nomor 1. Setelah itu kita masuk ke file nomor 1.js-nya. Terus kita pakai type function. Tadi rata-rata namanya. Rata-rata, oke. Oke, yang pertama kita part dulu nilai 1. Terus sama dengan ya sama dengan int parse int ya. Parse int ini. Kemudian dokumen terus get element by id. Ini kita mengambil nilainya dari id-nya. Kemudian nilai 1 nama id-nya. Kemudian dot value. Oke. Lalu untuk nilai 2 dan 3 saya copy saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nilai 2. Kemudian ini juga nilai 2. Oke. Saya copy lagi untuk yang nilai yang ketiga. Kemudian saya akan menambahkan variabel lain. Ini nama variabelnya jumlah. Ini untuk menyimpan penjumlahan dari ketiga nilai ini. Kemudian nilai 1 ditambah nilai 2 ditambah nilai 3. Selanjutnya saya akan membuat lagi variabel lain untuk rata-ratanya. Variabel rata terus sama dengan jumlah bagi 3. Oke, kemudian kita akan menampilkan alert adalah kemudian kita tambahkan dengan rata, variabel rata, dan titik, jangan lupa menambahkan titik koma. Oke, sekarang kita coba jalankan. Agak lag ya. Oke, ini sementara loading. Oke, ini kita coba
Nilai pertama misal 12. Nilai keduanya misal 8. Nilai ketiganya 14. Kemudian rata-rata. Ya, ini rata-ratanya 11,33. Sudah ya. Kemudian kita kembali lagi. Selanjutnya kita akan membuat yang kedua. Buat file baru lagi. Dengan nama nomor 2. Oke. Mana itu? Oh ya, sementara create. Oke, ini. Terus HTML 5. Ya, untuk nomor 2 ini kita akan membuat sebuah program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 buah nilai. Oke. Ini menentukan nilai terbesar. Menentukan nilai. Oke, pertama-tama, oh ya, untuk inputannya secara sama saja, jadi saya kopikan saja dari sini. Dia yang berbeda hanya pada nanti untuk JavaScript-nya. Saya buat saja yang ini, tombol value-nya, tampilkan nilai terbesar. Kemudian klik untuk fungsinya saya namakan fungsi terbesar. Oke. Kita buat file baru. Nomor 2.js. Kita hubungkan juga setelah itu. Harusnya nomor 2. Kemudian kita ke nomor 2-nya. Fungsinya tadi fungsi terbesar. Oke. Sama kita langsung lagi var-nya. Tadi saya copy saja deh biar cepat. Oke, setelah ini sudah kita buat percabangannya. Oke, jadi if itu kemungkinan pertama, jika nilai satunya itu lebih besar sama dengan nilai 2, dan satu itu juga lebih besar atau sama dengan nilai 3. Nah, maksudnya di sini yang paling besar adalah nilai 1 ya. Oke. Kita munculkan alert nilai terus tambah ya, tambah kemudian nilai 2, nilai 1, kemudian tambah adalah oke. Kemudian buat else if-nya. Jika nilai yang kedua itu lebih besar sama dengan nilai yang pertama, dan nilai yang kedua itu lebih besar sama dengan nilai ketiga.
Maka kita akan menampilkan color nilai 5, kemudian nilai 2, dan jumlah adalah oke. Selanjutnya else color nilai kemudian ini sudah selesai, sekarang kita coba. Masih agak alik ya. Oke. Nilai 1 ya, saya 12, ini 13, ini 16, kan nilai 16 adalah yang terbesar. Oke, sudah work. Kita lanjut lagi untuk yang ketiga. Kita buat nomor 3.html. Oke, pada nomor 3 ini kita akan membuat sebuah program untuk menghitung nilai akhir, di mana yang akan diinputkan yaitu nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Oke. Kita terus lagi dulu HTML5. Oke, namanya mencari nilai atau nilai akhir. Oke, kemudian untuk bodinya saya copy saja ya. Karena dia juga ada 3 inputan, nanti yang akan berbeda juga pada JavaScript-nya. Oke, saya buat saja nama-namanya. Yang pertama, for tugas. Masukkan nilai tugas. Kemudian name-nya saya kasih TS saja. Ini juga. Kemudian yang kedua itu TS, masukkan nilai TS. Kemudian name-nya juga UTS, ini juga UTS. Kemudian yang terakhir untuk UAS-nya, masukkan nilai UAS. Kemudian ini name dan ID-nya juga ganti jadi UAS. Lanjut untuk value-nya, nilai akhir. Ini saya buat akhir. Buat file baru lagi JavaScript. Nomor 3 buat JavaScript. Oke, kita hubungkan dulu. Nomor 3 buat JavaScript. Oke, kita lanjut buat codingannya untuk fungsinya. Pertama kita tulis function galak ya. Function
sekali namanya akhir. Oke, kemudian kita deskripsikan dulu. Saya copy saja ya, biar cepat. Ini jadi ganti variabelnya, dia jadi tugas elemen by ID tugas. Kemudian UTS. Itu yang terakhir WS. Oke. Kemudian kita akan membuat rumus untuk nilai akhirnya NA. NA itu sama dengan 0,2 dikali dengan tugas ditambah 0,3, maksudnya 30% ya, dikali dengan UTS tambah 0,5 dikali dengan UTS. Lalu kita buat percabangannya untuk memberikan nilai huruf. Sama if jika nilai akhirnya itu di antara 81 dan 100. Jadi nilai akhir itu lebih besar atau sama dengan 81 dan nilai akhir lebih kecil sama dengan 100. Oke. Nah, kita akan menampilkan alert untuk alertnya nilai huruf sama dengan A, koma, kemudian nilai angka dengan terus tambah dan A. Kemudian kita buat lagi else if saya copy saja untuk sini. Nilai akhirnya itu berada di antara 66 sampai 81. 80 karena tadi sudah ada 81 ya. Oke. Maka nilai hurufnya B, tugasnya nah, oke. Kemudian kita else lagi untuk nilai C-nya, yaitu berada di antara rentang 56 sampai 65. Nilai hurufnya C, nilai angkanya A. Kemudian kita paste lagi untuk nilai D. Itu berada di antara rentang 41 sampai 55. Oke, kemudian yang terakhir oke, nilai hurufnya E
Sekarang kita coba jalankan. Oke, nilai tugas misalnya 80, nilai UTS 78, nilai UAS 95. Tampilkan nilai akhirnya adalah nilai hurufnya A, nilai angkanya 86,9. Oke, rasa sudah bagus. Kita lanjut lagi mengundi. Kita akan buat untuk yang keempat, nomor 4, bernama nomor 4.html. Oke, buat struktur dasarnya. Namanya, ya jadi untuk nomor 4 ini kita akan membuat program untuk seperti pemesanan tiket pesawat seperti itu. Ini pesan tiket. Ulang dulu. Oke. Oke. Ini saya kasih juga bagian center. Oke. Pertama, kita menggunakan text select dengan name-nya tujuan, ID-nya juga tujuan. Oke. Select ini ada beberapa opsi. Yang pertama, value-nya adalah 0. Kemudian pilih tujuan. Oke. Yang kedua, value-nya 1, misalnya. Kemudian dia misalnya Jakarta. Dan opsi yang ketiga, pilihnya 2, misalnya dia Bali. Kemudian kita beri enter. Dan kita beri inputan yang kedua. Ini untuk kelasnya. ID-nya juga kelas. Oke. Kemudian ada 2 kelas, yaitu ekonomi dan VIP. Kita kasih optionnya. Yang pertama itu untuk pilihnya 0, saya pilih kelas. Kemudian option yang kedua, pilihnya 1, ekonomi. Lalu VIP. Oke. Enter. Jadi kita masukkan inputan untuk jumlah tiketnya. Input tipe teks, name-nya, ini misal jumlah, dan ID jumlah. Oke. Kemudian sebelumnya kita beri dulu label for jumlah dan jumlah tiket. Oke. Lalu kita kasih enter. Kemudian
Kita input untuk submit-nya. Submit. Name-nya dan submit. Kemudian pilihnya harga dengan one click. Oke. Selanjutnya kita lihat dulu sebelum kita buat JavaScript-nya. Oke, pilih tujuan, pilih kelas. Harusnya nggak usah ke tengah ya mungkin, tapi nggak apa-apa ini. Oke, kita lanjut. Kita buat file JavaScript-nya. Oke, kita hubungkan. Oke. Ini fungsinya. Jadi fungsinya adalah harga. Oke. Kemudian kita deskripsikan dulu. Saya copy saja. Pertama itu tujuan, ID-nya tadi tujuan kalau nggak salah. Kemudian yang kedua itu kelas. Lalu yang ketiga itu jumlah. Oke. Dan kita buat variabel baru, yaitu variabel harga. Kita buat pertimbangannya. Jika tujuannya itu sama dengan 1, tujuan 1 tadi itu Jakarta ya. Nah, di Jakarta ini juga ada 2 kelas, jadi kita buat lagi percabangan. Jika kelas dengan 1, maka harganya sama dengan 100.000. Kemudian else harga sama dengan kalau kelas yang kedua VIP 150.000. Oke. Selanjutnya ini buat else-nya. Untuk yang di Bali, ini saya copy. Untuk di Bali, harganya untuk kelas 1 100.000, yang VIP-nya 250. Oke. Kemudian kita buat variabel baru, variabel total. Itu
Satu kali itu sama dengan harga kali dengan jumlah. Oh ya, ini saya lupa pakai titik koma. Oke, kemudian kita tampilkan harga oke. Harusnya sudah. Kita kembali cek. Oke, tujuannya misalnya Jakarta, kelas VIP, jumlah tiketnya 2, tampilkan harga. Oke, harga yang dibayar adalah 300.000. Oke, kira sudah cukup. Kita menuju ke soal terakhir, soal yang kelima. Oke, di soal kelima ini kita akan membuat sebuah program untuk menentukan kelompok penduduk, apakah kelompok miskin atau bukan miskin berdasarkan gaji, kemudian umur, dan jumlah tanggungan. Oke, kita buat dulu struktur dasarnya. Oke, setelah itu detailnya coba jadi status penduduk. Oke, di sini saya juga kasih bagian center saja. Lalu buat formulir. Kita buatnya dalam bentuk table. Yang pertama, kita inputkan dulu umur dari orangnya, karena variabel-variabelnya nanti ada umur, kemudian ada status pekerjaan, dia bekerja atau tidak, kemudian nanti ada juga jumlah penghasilan atau gaji, terakhir jumlah tanggungan. Oke, pertama kita inputkan dulu dengan tipe number. ID-nya ya, name-nya saja, name-nya umur, dan ID juga umur. Oke, sebelumnya kita beri juga label. Oke, label course umur, saja umur, dan versi 2 akan membuat status pekerjaannya dengan text select, tapi saya beri label dulu, label for status pekerjaan, pilih status, status pekerjaan.
atau begini bekerja. Ya. Ini paketnya. Oke. Kemudian ada lagi select name-nya status, ini juga status. Oke, pertama optionnya pilihnya 0, yang pilih di status. Ini yang kedua option pilihnya 1, jadi A. Yang terakhir option pilihnya 2, tidak. Kemudian kita buat untuk menginput pendapatan, kita beri label dulu, label for pendapatan. Ya, kemudian input tipe number, ini pendapatan, juga pendapatan. Oke. Kemudian kita input, kita buat lagi untuk ya, kita buat lagi untuk jumlah tanggungan. Saya copy saja ini. For tanggungan oke. Selanjutnya kita buat untuk submitnya. Kita ngelik ya. Oke. Input tipe submit, name-nya button submit, button submit. Kemudian pilihnya dia non klik. Oke. Kita buat file JavaScript-nya. Hubungkan dulu.
Ini fungsinya fungsi kelompok ya. Kelompok. Kemudian ini saya copy saja untuk variabelnya. Variabel yang pertama tadi itu variabel umur. Yang kedua status. Kemudian yang ketiga ada pendapatan. Kemudian yang keempat dulu ada tanggungan. Kemudian ada variabel lain yang akan ditambahkan itu biaya hidup. Ini sama dengan pendapatan diper dengan tanggungan. Dibagi dengan tanggungan. Jangan lupa menambahkan titik dua. Titik koma. Oke, selanjutnya kita buat pertimbangannya. Kita pertama itu yang dilihat umurnya itu lebih besar atau sama dengan 18 tahun dan statusnya itu dengan 1. Di sini kita lagi jika biaya hidup itu lebih kecil atau sama dengan 300.000, oke. Maka dia ini merupakan penduduk miskin. Oke, ini kita saja. Nah, kemudian ini harusnya bukan penduduk miskin. Oke. Sementara kalau statusnya itu bukan 1, umurnya juga lebih kecil, ini merupakan penduduk miskin. Oke. Percobaan. Oke, umurnya 19 tahun, sedang bekerja, pendapatan misalnya 300.000 atau 300.000 aja. Kemudian tanggungannya 2 orang. Kalau penduduk adalah penduduk miskin. Oke, jadi sudah bisa ya. Oke, karena semua program telah saya buat dan berhasil dijalankan, maka berakhir pula video pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan selama pembuatan video maupun selama pengerjaan
codingan atau pembuatan file HTML dan JavaScript-nya. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.